Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Suci Ririn Puspita. Saya akan menjelaskan telaah jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Pijat Kaki dan Punggung pada Tekanan Darah dan Kualitas Tidur pada Gagal Jantung. Telaah jurnal internasional. Judul jurnal Pengaruh Pijat Kaki dan Punggung pada Tekanan Darah dan Kualitas Tidur pada Gagal Jantung. Penulisnya yaitu Aslan Gurcan dan Ceyhan Ozlem. Publikasinya pada tanggal 24 September tahun 2020. Yang saya telaah pada tanggal 18 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Tujuan utama penelitian untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Hasil penelitiannya, 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik atau DBP dan tekanan darah sistolik atau SBP, dan perbedaan itu signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pretest, posttest, skor keseluruhan, dan subdimensi PSKI di jantung pasien gagal. Kesimpulan penelitian, pijat kaki dan punggung dapat mengurangi dan meningkatkan kualitas tidur melalui pelepasan fisik, psikologis, dan relaksasi dengan penurunan kadar kortisol, noradrenalin, dan adrenalin. Telaah jurnal. Fokus utama penelitian, fokus dari penelitian ini adalah penanganan tekanan darah, kualitas tidur pada pasien gagal jantung dengan melakukan pijat kaki dan punggung. Yang B yaitu elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Pertama, gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas, nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua yaitu penulisan, yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Gurcan Aslan, Departemen Keperawatan, Sivas Cumhuriyet, Universitas Sivas, Turki. Judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya, tidak ada kekurangan dalam judul. Abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Kekurangan, terdapat kekurangan dalam abstrak ini. Elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama, tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari pijat kaki dan punggung untuk menurunkan tekanan darah pada pasien gagal jantung yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Turki. Masalah dalam penelitian ini adalah consecutive heart failure atau CHF, merupakan penyakit kronis gagal jantung berturut-turut menyebabkan angka kematian dan morbiditas yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kognitif yang paling mendasar adalah edema, insomnia, dan peningkatan tekanan darah akibat edema perifer mempengaruhi pasien secara negatif.
Pijat diketahui dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi bypass grafting arteri koroner. Studi menyelidiki pengaruh pijat punggung dan tekanan darah dan kualitas tidur. Masalah penelitiannya sistematika, penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten, sistematika, penulisan jelas dan padat. Yang ketiga, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis tersirat pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap kualitas tidur, mengurangi tekanan darah pasien gagal jantung. Yang keempat, sasaran. Sasaran penelitian ini adalah pasien gagal jantung dan pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang diambil sampel melalui wawancara tatap muka. Yang kelima, pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian didapat dari Komite Etik Departemen Keperawatan Sivas Cumhuriyet University Sivas Turki. Yang keenam, definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak ada dituliskan uraian terkait definisi operasional. Metode, ada desain penelitian. Desain penelitian adalah pretest dan posttest menggunakan wawancara tatap muka pada pasien gagal jantung dan hipertensi. Yang B, populasi dan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Yang ketiga, ada cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Pasien gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi dan gangguan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan karakteristik sosiodemografis pasien, tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung dan pola tidur dengan wawancara teknik, pengambilan sampel dengan randomly sampling, cara mencari besaran sampel dituliskan. Di sini ada data yang sudah dianalisis dengan menggunakan program paket statistik IBM SPPS 22.0 atau menurut Armonk, New York, USA. Analisis tes human Whitney. Sementara uji Friedman F digunakan untuk menguji perbedaan sains. Uji Wilcoxon Sickness Range digunakan untuk menguji perbedaan antar sesi. Tingkat P kurang dari 0,05 dievaluasi sebagai signifikan secara statistik. Pembahasan temuan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yaitu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran. Kelebihannya yaitu dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Kekurangannya yaitu cara penentuan sampel tidak dituliskan. Sekian presentasi telaah jurnal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.